Wali Kota Samarinda Andi Harun menghadiri gebiar seni budaya pagelaran wayang kulit dalam rangka puncak peringatan bersih desa ke-72 di Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Palaran. Kegiatan yang menjadi tradisi tahunan masyarakat tersebut berlangsung meriah dengan dihadiri ratusan warga yang memadati lokasi acara. Dalam sambutannya, Andi Harun mengatakan peringatan bersih desa bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dan patut terus dilestarikan oleh generasi muda. Malam hari ini adalah puncak peringatan bersih desa ke-72. Ini merupakan tradisi tahunan yang sebenarnya sudah diwariskan sejak dahulu kala dan sangat relevan untuk terus dilestarikan, khususnya di Kota Samarinda, ujar Andi Harun. Menurutnya, tradisi bersih desa memiliki makna yang sangat penting karena tidak hanya menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan masyarakat dalam membangun lingkungan. Selain kita mempertahankan faktor kesejarahan dan nilai historisnya, kegiatan ini juga menjadi media untuk mewariskan tradisi bersih-bersih dan semangat gotong royong kepada generasi penerus, katanya. Andi Harun menilai budaya gotong royong harus tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tengah perkembangan zaman. Ia berharap partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial terus tumbuh sehingga mampu memperkuat pembangunan Kota Samarinda. Partisipasi publik menjadi sangat penting dalam rangka bersama-sama memajukan kota ini. Semangat kebersamaan seperti inilah yang harus terus kita jaga, ucapnya. Ya, hari ini atau malam hari ini adalah puncak peringatan bersih desa Kelurahan yang ke-72. Ini adalah tradisi tahunan yang telah diwariskan sebenarnya sejak dahulu kala dan sangat relevan untuk terus dilestarikan, khususnya di Kota Samarinda ini. Selain kita menapakilasi faktor kesejarahan histori, juga bisa mewariskan tradisi bersih-bersih itu, tradisi gotong royong, agar partisipasi dalam konteks kekinian, partisipasi publik itu menjadi sangat penting dalam rangka untuk sama-sama bersinergi memajukan kota ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu contoh bisa meluas di berbagai kecamatan, terutama semangat dan nafas gotong royong dan nafas partisipasi, sehingga kemudian dalam proses pembangunan itu menjadi sangat nyata. Jadi betul-betul aktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat di kota ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan pemerintah Kota Samarinda terus meningkatkan standar tata kelola pemerintahan sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik. Menurutnya, tata kelola yang baik ini menjadi isu global sehingga pemerintah harus terus melakukan perbaikan meski belum sempurna. Andi Harun menekankan sistem penerimaan peserta didik baru, PPDB, harus berlangsung secara terbuka dan bebas dari praktik titipan, termasuk bagi keluarga pejabat. Seluruh proses dapat diakses masyarakat melalui aplikasi. Dan apabila ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, ia meminta tindakan tegas dilakukan tanpa menunggu lama. Modal terbesar pemerintahan bukan karena banyaknya uang, tetapi kepercayaan publik. Kalau prosesnya berjalan dengan tata kelola yang baik dan transparan, masyarakat akan menilai hasilnya adil, tegas Andi Harun. Ia menambahkan, proses seleksi yang objektif akan membuat masyarakat dapat menerima hasilnya, meski tidak lolos. Sebaliknya, jika seleksi dinilai tidak akuntabel dan tidak adil, maka protes dari masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi Minggu, 26 Juli 2026. Pertama saya ucapkan alhamdulillah ya, terima kasih kepada Ketua dan teman-teman Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Samarinda. Seluruh fraksi menerima dan menyetujui LKPJ Wali Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2025. Dari semua fraksi
ada beberapa catatan yang saya kira konstruktif ya, yang menjadi masukan bagi pemerintah, dan memang juga saya akui kita masih ada beberapa titik-titik lemah yang harus kita perbaiki. Pada umumnya diantaranya adalah satu, menyangkut tentang faktor efisiensi, agar kreativitas dan inovasi pemerintah kota itu dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas kemandirian fiskal kota, diantaranya peningkatan PAD. Ya, saya setuju dengan pendapat anggota DPRD, memang potensi kita masih ada dan masih banyak yang belum tergarap dengan optimal. Termasuk diantaranya peningkatan produktivitas badan usaha milik daerah. Apakah itu dengan jalan intensifikasi atau jalan-jalan lain atau diversifikasi, agar BUMD kita yang sudah positif ini bisa lebih meningkat lagi. Yang kedua, pemanfaatan aset. Itu juga betul, saya sependapat dengan pendapat DPRD, bahwa aset-aset kita yang belum produktif bagaimana diusahakan agar bisa memberi kontribusi melalui kerjasama pemanfaatan aset. Nah, ini masukannya sangat berharga. Yang ketiga, DPRD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan mengingatkan pemerintah untuk terus berhati-hati dan meningkatkan kapasitas tata kelola yang semakin baik dalam rangka tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang terhormat atas masukan-masukannya. Jadi DPRD-nya, pimpinan anggota DPRD-nya sudah tahu di mana titik lemah kita, dan karena pemerintahan daerah ini berdasarkan Undang-Undang 23 2014 terdiri dari kepala daerah dan DPRD, maka mari kita bersama-sama. Saya melihat itu dengan sangat terang tadi, sangat jelas, bahwa ada kemauan yang sangat kuat dari DPRD untuk sama-sama berkolaborasi, tentu bersama dengan Forkopimda, untuk kita bekerja keras bersama untuk menghadapi semua tantangan bagi kemajuan daerah ini. Saya kira itu. Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau langsung kesiapan tempat pelelangan ikan, TPI, Harapan Baru di Kecamatan Loajanan Ilir, Kamis 30 Juli. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas telah rampung sebelum mulai dioperasikan pada pertengahan Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Andi Harun mengecek area pelelangan, fasilitas cold storage, akses kendaraan, area parkir, hingga sarana pendukung lainnya. Ia menegaskan setiap proyek yang dibangun pemerintah harus benar-benar siap dimanfaatkan masyarakat, bukan sekadar selesai secara fisik. TPI Harapan Baru dibangun dengan anggaran sekitar 8 miliar rupiah dan dilengkapi 22 lapak pedagang serta cold storage berkapasitas 120 ton. Fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan, memperlancar distribusi ikan, serta menciptakan sistem perdagangan yang lebih tertata dan efisien. Selain menjadi pusat transaksi hasil perikanan, kawasan TPI juga dipersiapkan sebagai pusat hilirisasi melalui pengembangan fasilitas pengemasan dan penjualan ikan segar. Pemerintah Kota Samarinda menilai keberadaan TPI baru akan mendukung stabilisasi harga ikan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah, PED. Pemkot Samarinda saat ini masih mematangkan skema pengelolaan TPI, baik melalui pengelolaan langsung oleh pemerintah maupun kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga. Pola tersebut akan dipilih dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia dan efektivitas operasional agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal sejak hari pertama beroperasi.
melihat usainya pembangunan DPI dan cold storage serta pendukung lainnya seperti halaman parkir. Dari kemarin Kepala Dinas Perikanan Pak Fauzi dan seluruh pejabat di Dinas Perikanan datang menemui saya di Balai Kota melaporkan bahwa pekerjaan pembangunan TPI, cold storage dan pendukung lainnya itu telah selesai dikerjakan. Seperti biasanya, sebagai standar prosedur secara konvensional, sebelum saya meresmikan, biasanya lazimnya kami melakukan kunjungan perdana dulu, melihat hasil pekerjaannya bagaimana, apakah benar-benar sudah selesai 100%. Di samping itu juga kita evaluasi bukan pada hasil pekerjaannya, tapi mengevaluasi kira-kira projection kita dari kompleks bangunan yang ada, masih ada nggak daya dukung lain yang kira-kira setelah bangunan selesai itu diperlukan dalam rangka mendukung operasional kegiatan bangunan TPI maupun cold storage serta sarana pendukung lainnya. Nah, pada kesempatan sore hari ini, teman-teman, saya ingin menyampaikan terkait dengan itu beberapa poin yang menurut saya penting untuk kami sampaikan. Yang pertama, setelah kita melakukan peninjauan lapangan, benar bahwa pekerjaan fisik TPI dan cold storage ini telah selesai 100% dan saat ini masih dalam masa pemeliharaan. Kesimpulan umumnya bahwa dari sisi pelaksanaan pekerjaan, hasilnya menggembirakan. Artinya pekerjaan bangunan fisiknya itu sesuai dengan harapan. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Black Gold. Mantap Pak Wali Kota. FARIDZ Samarinda. Pak Andi Harun ini baru pemimpin. Nyata buktinya. Gak pakai gimmick-gimmick kayak YG ngakunya gubernur TP dihujat satu provinsi. Naralog 2045. Salut pemimpin satu ini. Selalu membuktikan kerja dan hasilnya. Yang satu itu di provinsi kada jelas apa hasil dan kinerjanya. Frida Pratiwi. Menyiapkan lumbung pakan untuk melanjutkan Ibu Kota Nusantara industrialisasi Dinas Perikanan. Terima kasih bakti pemerintah untuk rakyat. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, komitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas, keterbukaan informasi, dan perluasan kesempatan kerja menjadi langkah nyata pemerintah Kota Samarinda dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan.